Ya, Assalamualaikum. Kita akhirnya dapat hotel, tapi hotel 704 dan sekarang akan menuju ke dokter dan rumah sakit karena ada salah satu anggota kloter 28 yang meninggal dunia tadi pada saat baru sampai ke lobi hotel. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sekarang dengan Pak Ketua Klaster Pak harus apa namanya? Karena memang harus petugas yang mendatangi. Terima kasih. Ini adalah hari pertama menjakan kaki di tanah Mekah Al-Mukarramah. Dan sebagai petugas tidak ada jeda, tidak bisa masuk kamar. Langsung bertugas, apalagi mendapatkan informasi salah satu jemaah di kloter 28 ini yang meninggal dunia. Meskipun belum terkonfirmasi, tapi kita pun masih melakukan pemantauan. Dan yang menjadi tantangannya juga adalah bis sholawat yang mengantar secara rutin para jemaah dihentikan karena akan memasuki masa puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tantangannya adalah berarti kita kemana-mana harus menggunakan taksi. Tapi ya sudah, kita jalani saja kawan-kawan. Berangkat. Kita dari lokasi di daerah Jarwal menuju ke daerah Sisha. Sambil bahasa Arab kita juga terbata-bata. Juga Google Map juga di sini kadang-kadang tidak digunakan oleh para supir taksi. Tapi dengan semangat kami bertiga ketua kloter bin Bad berusaha untuk menuju daerah Dakar atau markas besar lah gitu ya. Kementerian Agama yang mengelola tentang kehajian atau ibadah haji ini di tahun ini. Kita terus bergerak dan juga kita melihat berbagai orang-orang yang jemaah haji aneka negara yang sudah berkumpul di tanah Mekah ini begitu ya. Kita jalan-jalan, naik taksi dan sebentar lagi kita akan tiba. Baru bingung-bingungnya tapi bisa bismillah lah pokoknya mah. Bismillah pokoknya gitu ya. Dan akhirnya tentu kita pun bisa menemukan kawan-kawan ya. Alhamdulillah kantornya cukup lumayan representatif dan kita sudah sampai. So, atau suruput. Ini Pak Haji Mamat sedang nyeruput susu Arab. Wes. Tuh dokter serius. Pak Ketua nu sibuk pisan. Tenang Pak, kami dukung Pak. Teman-teman, kita mencoba keluar dari gedung ya. Ternyata nerep-tep saudara-saudara ya. Ini kita berada di luar gedung, ternyata panas. Ini untung ada saudara kita ini, jadi kita bisa makan siang di Dakar. Terima kasih. Orang anak-anak di dia tadi melaporkan beberapa jemaah yang masih belum mendapatkan hotel. Dan kita sekarang tepat berada di kantor Indonesia Pilgrim Office ya, kantor Dakar pusat di Oke. Kita lagi mencoba mencegah taksi ya, karena sekarang di sholawat sudah tidak ada. Jadi kita mencegah taksi. Ya, sekarang berjalan kaki lagi. Ini di mana ya tanya? Di sekitar Arab lah pokoknya. Di Nih ibu dokter di belakang. Panasnya alhamdulillah pisan. Ini di hotel jemaahnya 220. Nah, 220. Ya. Oke. Kita menuju sektor 3 untuk mengecek jemaah yang ada di sana ya. Karena sudah tidak ada bis sholawat, orang naik taksi. Uish. Arab gelap Arab. ايه ماشي بأساسا ايه إن شاء الله. هذا محل ولا روضة روضة؟ شيشة روضة. أعطيني هذا كارت ولا لوكيشن؟ هذا لوكيشن؟ Kita sekarang berada di posisi kantor sektor 3 di Hotel Jemaah Haji 311. Ya, ini lokasinya.
Dan kita di sini pengurus jemaah, salah satunya adalah yang perubahan kloter ya, pergantian kloter. Dan diarahkan kloter-kloter yang sudah penuh di kloter 28 ini berpindah ke dari sektor 61 ya ke ini 328 29 di belakang hotel ini. Oke, panas, alhamdulillah panas pisan, tapi ya bismillah kita berjalan di tanah Mekah. Hatur nuhun. Demikianlah beberapa aktivitas kami sebagai petugas kloter 28 mendampingi Pak Ketua Kloter dan juga dampingi Pak Binbad dengan berkeliling kota, naik taksi di hari pertama bari jeung teu apal ka ditu ka dieu. Ya, modal pede saja, dan kebetulan Pak Binbad ini juga bahasa Arabnya lumayan. Juga Pak Ketua Kloter, sehingga bisa berkomunikasi sedikit-sedikit. Meskipun tentunya juga yang menjadi cukup mencengangkan adalah ongkos taksinya. Mereka minimal matok harga sekali berangkat ke sana kemari itu di 30 real sampai 50 real. Malah ada yang ngetok sampai 100 real, tapi ya sudahlah. Kita jalankan tugasnya. Yang pasti beberapa informasi yang kami dapatkan adalah pertama, pengaturan hotel bagi beberapa jemaah, karena kebetulan jemaah kloter 28 ini terakhir. Ada beberapa jemaah yang kloter ini harus mendapatkan atau menempati hotel yang baru sebagai cadangan yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Tapi yang penting adalah bagaimana para jemaah ini bisa ditempatkan dahulu. Terus yang kedua juga koper juga sedang berproses. Diharapkan ini kan baru hari H nih. Diharapkan bisa segera terdistribusi, atau juga kalau tidak hari ini sampai besok. Karena banyak peralatan dan pakaian jemaah yang berada di dalam koper tersebut. Termasuk kita, koper petugas juga belum ketemu. Tapi ya bismillah ya, insya Allah akan segera sampai ke kamar hotel atau lobi hotel masing-masing. Dan yang menjadi juga cukup tantangan kita adalah beberapa titik kemacetan. Dan titik kemacetannya ini sebetulnya juga bukan semata-mata karena mobil atau kendaraan saja yang banyak, tetapi juga adalah kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi, di mana berkaitan dengan pembatasan untuk masuknya orang non visa haji. Jadi ini kalau setiap perjalanan kami itu bisa 3 sampai 4 sampai 5 kali dilakukan pemeriksaan. Jadi otomatis kartu, gelang, segala macamnya yang harus kita perlihatkan, termasuk yang idealnya adalah yang disebut dengan kartu nusuk. Kartu nusuk ini menjadi kartu yang wajib dimiliki oleh semua jemaah haji tahun ini di Mekah. Dan kami dalam posisi baru datang, otomatis kan belum memiliki secara langsung yang fisik. Untungnya para petugas ini mentolerir untuk melihat kartu nusuk kita yang kita perlihatkan secara online. Melalui aplikasi, kita download dan ada gambarnya di handphone. Jadi teu kabayang eta lamun handphone pareumnya tiasa wae dituduh tidak punya izin kan ya. Jadi deg-degannya double gitu ya. Dan di sini para petugas di Arab di Mekah mungkin tidak mau tahu, karena kami meskipun sebagai petugas dari haji daerah, karena kami belum melaksanakan umroh wajib. Di sini kami masih menggunakan baju ihram. Jadi belum bisa menggunakan baju kebanggaan si biru, begitu ya, si biru muda dari Kementerian Agama. Tapi tidak masalah, itu yang menjadi tantangan kami dan menjadi tugas kami bersama-sama untuk bagaimana melaksanakan tugas fungsi sebaik-baiknya. Jadi di hari pertama sudah langsung bertugas saja. Dan juga informasi terbaru tadi yang disampaikan bahwa atas nama Bapak Eman itu meninggal dunia. Informasi terbaru, alhamdulillah beliau ternyata informasinya masih berada di ICU dan masih pemantauan, dan dinyatakan masih belum meninggal. Tetapi ternyata kewenangan untuk urusan kesehatan jemaah itu menjadi kewenangan dari tenaga kesehatan dari pusat. Sehingga dari PHD kita lebih banyak fungsi pemantauan dan mendapatkan informasi melalui petugas kesehatan yang melekat di kloter kami. Nah, ini kita berhenti lagi. Ini tidak lepas yang tadi kawan-kawan, dipariksa deui, dibuka deui, jadi benar-benar ya handphone tuh kenging pareum.
parem, berabe, weh pokoknya mah gitu ya. Oke, terima kasih. Insya Allah kita saling menyemangati saja. Kita melewati tuh diperiksa deuinya. Oke, gitu. Pokoknya diperiksa deui dan sekali diperiksa bisa sekali lagi diperiksa begitu ya. Luar biasa. Dan setelah itu tentunya setelah melewati semuanya, kita kembali ke hotel untuk bersiap berganti pakaian. Terima kasih.